keras Jokowi akan sikat habis ormas radikal di periode kedua. Jokowi memang suka bermain dengan kode. Dia mengisyaratkan sesuatu dan dibiarkannya masyarakat yang mengartikannya. Tapi kode Jokowi itu bukan sembarang kode. Simbolnya begitu mematikan siapa saja yang menjadi sasarannya. Masih ingat serangan SBY terhadapnya tahun 2016 silam? Saat itu, mantan Presiden RI ke-6 itu mengkritik proyek infrastruktur Jokowi. Kritikan itu langsung ditanggapi oleh Jokowi secara verbal. Ia membalasnya dengan mengunjungi kompleks olahraga Hambalang yang mangkrak itu, yang telah membuat sejumlah elit Partai Demokrat masuk penjara karena mengkorupsikan dananya. Apa yang terjadi? SBY dan elit Partai Demokrat yang lain menjadi kerepotan memberikan klarifikasi terkait kunjungan Jokowi itu. Begitupun saat Presiden menyindir Setnov dalam kasus Papa minta saham. Sindiran tersebut memang ia sampaikan secara tidak langsung, melainkan saat menunggu putusan sidang MKD, Jokowi justru mengundang para pelawak ke istana. Apa tujuannya? Jelas untuk menertawakan mereka. Bahwa saat itu ada anggota DPR yang disebut taman kanak-kanak oleh Gus Dur sedang berpura-pura sidang. Dan apa dampaknya? Setnov mundur dari kursi ketua DPR. Positifnya, strategi politik seperti ini meskipun mematikan tapi tidak membuat gaduh dan cukup efektif untuk menyampaikan pesan ke publik. Penggunaan simbol politik ini juga dipakai oleh Soeharto dulu. Hanya saja yang membedakan Jokowi dengan penguasa Orba itu, Jokowi tidak represif seperti Soeharto. Soeharto kala itu sudah seperti malaikat Israel saja yang setiap waktu bisa menentukan siapa saja nyawa yang akan dicabut. Simbol ini pun yang sedang digunakan oleh Jokowi saat ini untuk menggebuk ormas radikal. Lantas, apa pernyataan yang disampaikannya yang membuat para radikalis itu panas dingin? 5 tahun ke depan, mohon maaf saya sudah nggak ada beban. Saya sudah nggak bisa menyalonkan lagi. Apapun yang paling baik bagi negara akan saya lakukan, ujarnya Jokowi. Jelas pernyataan itu menjadi simbol bahwa tidak ada lagi yang ditakuti oleh Jokowi untuk melakukan apapun yang terbaik untuk negeri ini, termasuk juga menggebuk ormas radikal yang selama ini meresahkan masyarakat. Jika sebelumnya saja Jokowi masih punya beban untuk melanjutkan kepemimpinan di 2 periode, dia berani menggebuk ormas HTI, apalagi sekarang di periode kedua tanpa beban. Siap-siap ormas yang selama ini meresahkan masyarakat mengikuti jejak HTI, yakni digebuk kita tanpa ampun. Sekarang ada satu ormas radikal yang masih jadi sorotan, yakni FPI. Kenapa ormas besutan Rizik tersebut kembali menjadi buah bibir masyarakat? Karena izinnya sebentar lagi akan berakhir. Berdasarkan informasi dari Kemendagri, izin FPI akan berakhir pada 20 Juni 2019 mendatang. Masa izin FPI yang akan berakhir inilah yang direspon positif oleh masyarakat. Petisi stop izin organisasi FPI di change.org sudah ditandatangani oleh ratusan ribu orang. Per Kamis tanggal 9 bulan 5 pukul 10.05 pagi, petisi tersebut sudah didukung oleh lebih dari 1/4 juta masyarakat Indonesia, yakni sekitar 255.000 orang. Apa arti dari membludaknya orang yang menekan petisi stop izin FPI tersebut? Mereka benar-benar sudah muak dengan FPI yang terus-menerus melakukan aksi brutalnya di negeri ini, karena selama ini FPI kerap membuat anarkis terhadap sesama anak bangsa yang tidak sesuai dengan kehendaknya. FPI terlihat beberapa kali melakukan aksi sweeping terhadap kelompok masyarakat tertentu, dan juga mereka tidak segan-segan menghina tokoh bangsa hanya karena tidak sependapat dengan mereka. Di antaranya bapak bangsa yang pernah dihina oleh Imam Besar FPI Rizik adalah Gus Dur. Mantan Presiden RI keempat itu pernah disebut buta mata, buta hati oleh Rizik di sebuah stasiun televisi swasta. Dan juga wacana pembubaran FPI ini sudah sejak lama loh. Pada tahun 2006 silam, Ketua Fraksi PDIP Cahyokumolo dan Caimin pernah meminta Presiden SBY dan Kapolri saat itu, Jenderal Sutanto, untuk segera menindak FPI beserta ormas radikal lainnya.
Pemerintah melalui Menko Polhukam saat itu, Widodo AS, juga sempat mewacanakan pembubaran FPI lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi masyarakat. Namun, hingga saat ini, hingga SBY tidak lagi berkuasa, wacana pembubaran tersebut tetap saja hanya sebatas wacana tanpa ada tindak lanjut. Nah, di periode kedua Jokowi inilah kemungkinan besar wacana pembubaran ormas intoleran itu terrealisasi. Apalagi sekarang, tokoh sentralnya sedang kabur ke Arab Saudi pasca tersandung kasus chat esek-esek. Jadi saat ini, FPI tidak terlalu kuat karena kehilangan panutan. Dan juga nanti, jika hasil Pilpres 2019 sudah ikrah, Prabowo sudah tidak ada lagi kepentingan dengan ormas radikal itu. Sehingga saat FPI dibubarkan, ia tidak akan nyinyir lagi ke sana kemari dan menuding kriminalisasi ulama segalanya.